Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program acara Renungan Harian Terpadu atau Rehat. Hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari ini, di hari yang terakhir di bulan Januari, di hari yang ke-31. Semua itu karena berkat dan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudaraku, patut kita bersyukur karena Tuhan itu baik, sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang kelima, dan kita membaca ayat yang pertama sampai yang ke-11. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita hanya bacakan ayat yang pertama sampai yang ketiga, berkata demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bacaan kita di hari Minggu yang kudus ini. Sebelum kita mengawali segala sesuatu, termasuk kita bersekutu, berdoa dan beribadah kepada Tuhan, maka kita alangkah indahnya apabila kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah rahasia memperoleh berkat. Sekali lagi, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah rahasia memperoleh berkat. Bila kita perhatikan dengan saksama bacaan kita di pagi ini, maka kita akan temukan rahasia kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan, menguatkan, bahkan menetapkan hati kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan dalam usaha, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan. Saudaraku, yang pertama kalau kita melihat mengapa murid-murid Tuhan Yesus begitu mereka memperoleh berkat pada bacaan ini. Rahasia yang pertama saya melihat adalah terdapat di dalam ayatnya yang ke-1. Dikatakan ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang pertama untuk kita diberkati Tuhan, ternyata menurut bacaan ini, yaitu mendengarkan firman Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Tuhan Yesus melakukan kegiatannya, melakukan aktivitasnya, dia lebih dahulu pada bacaan ini, dia naik kepada salah satu perahu dan dia menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, dan murid-muridnya mendengarkan firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu hidup kita diberkati Tuhan, maka pilihan yang tepat dalam hidup kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu renungan harian terpadu setiap hari kita dapati oleh karena kita rindu agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, lalu kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, maka akan membuat kehidupan kita diberkati. Karena itu,
adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan apabila kita sebelum melakukan aktivitas di sepanjang hari yang akan kita jalani, kita awali dulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, rahasia untuk mendapat berkat atau rahasia diberkati oleh Tuhan, yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kita melihat rahasia yang kedua di dalam firman Tuhan itu. Ayat yang kelima berkata demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka kami akan melakukannya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Padahal Simon berkata bahwa sudah semalaman mereka berusaha menurut pengalaman mereka, menurut apapun yang mereka ketahui di mana terdapat banyak ikan, tetapi hasil mereka itu pun ternyata tidak mendapatkan sesuatu. Ini memberi pengertian kepada kita, pengalaman seseorang, pengetahuan seseorang, apapun dia pahami, apapun dia mengerti dalam hidupnya, kalau tidak dibarengi dengan ketaatan terhadap firman Tuhan, maka hasilnya akan tidak maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua ini, rahasia untuk diberkati, yaitu kita harus taat terhadap perintah Tuhan, sebab dengan mentaati perintah Tuhan, berarti kita telah melakukan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, bila kita rindu diberkati, atau kita mau memperoleh berkat dari Tuhan, maka kuncinya, rahasianya adalah kita harus sungguh-sungguh taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, lalu kita laksanakan. Selain hidup kita berbahagia, maka kita juga akan diberkati. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut firman ini, langkah yang harus kita lakukan untuk kita diberkati menurut firman Tuhan ini, terdapat di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu pun datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita rindu diberkati, maka kita harus belajar untuk berbagi dengan orang lain. Murid-murid Tuhan Yesus itu memanggil perahu-perahu yang lain untuk bersama-sama, sehingga mereka dapat mengisi perahu mereka itu sampai penuh. Ini menunjukkan kepada kita ada satu perhatian untuk berbagi, berdiakonia kepada orang lain, sehingga orang lain itu diberkati oleh Tuhan. Ini langkah yang baik yang harus kita ikuti, yaitu langkah ketiga. Kita harus peduli dengan sesama. Dengan kita peduli dengan sesama berarti kita dapat membagi berkat yang ada pada kita untuk orang lain. Nah, pada kesempatan ini, saudaraku, murid-murid telah mempraktekkan hal ini. Dan mereka telah lakukan sehingga perahu mereka, kedua perahu itu hampir tenggelam oleh karena mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka taat melakukan perintahnya, dan yang ketiga, mereka benar-benar mau membagi berkat itu kepada sesama. Maka dengan demikian, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin kita hari-hari ini sedang bergumul tentang berkat Tuhan. Kenapa berkat Tuhan tidak begitu nyata dalam kehidupan kita? Mari kita evaluasi lagi selama ini. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman? Apakah kita sudah taat melakukan perintahnya? Lalu kita berbagi dengan sesama. Apabila kita telah melakukan firman Tuhan ini, lalu kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, saya percaya firman Allah pasti akan nyata
di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, kalau kita mau diberkati dan diberkati lebih lagi, syarat yang pertama, rahasia yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan apapun. Yang kedua, kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus mau berbagi dan peduli dengan sesama supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.